Implementasi komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini biasanya diterapkan dengan atau tanpa tulisan, seperti contoh, saat kita sedang ingin berbicara, kita tinggal mengucapkan kata dan bahasa yang akan diucapkan, atau dengan tulisan, bisa berupa chattingan di media sosial atau kertas. Komunikasi verbal sendiri dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara Indonesia, menggunakan kata-kata yang spesifik untuk menjelaskan sejumlah situasi dan hubungan keakraban. Sebagai contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam pendidikan di universitas, ketika dosen menjelaskan di dalam ruang kelas maupun di room Zoom, dosen tersebut membacakan informasi mengenai materi yang dijelaskan. Seorang dosen tersebut melakukan komunikasi verbal sebagai komunikator, dan sebagai mahasiswa kita menerima pesan informasi mengenai materi yang disampaikan oleh dosen, karena sebagai mahasiswa kita bertindak sebagai komunikan. Komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi nonverbal: kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam atau silent language. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kotak mata. Jenis komunikasi nonverbal. Pertama, ada komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Semisal contoh, seorang polisi yang menggunakan seragam merupakan salah satu bentuk komunikasi objek. Yang kedua, ada sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, tos, berpelukan, bergandengan, ataupun petaparan yang alat penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Ketiga, chronaming. Chronaming adalah bidang yang pelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Yang keempat, gerakan tubuh. Dalam kondisi nonverbal, gerakan tubuh yang meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang kelima, proxemic. Proxemic atau bahasa ruang, yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Yang keenam, vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya, nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lainnya. Yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Baiklah, selanjutnya yang akan dibahas ialah karakteristik komunikasi nonverbal. Lalu dalam karakteristik komunikasi nonverbal itu terdiri dari satu, komunikatif, artinya perilaku yang disengaja ataupun tidak sengaja yang bertujuan untuk mengungkapkan pesan yang ada supaya bisa diterima secara sadar. Yang kedua adalah kesamaan perilaku. Menggunakan karakteristik komunikasi nonverbal ini berarti ada kesamaan perilaku antara satu orang dengan yang lain. Yang ketiga adalah arti kaftual, di mana komunikasi nonverbal bisa dalam bentuk artefak atau benda atau barang yang digunakan seseorang. Lalu yang keempat adalah konseptual. Karakteristik komunikasi nonverbal ini menunjukkan bahwa bahasa nonverbal yang digunakan manusia untuk komunikasi terjadi suatu konteks membantu penentuan makna. Lalu yang kelima ada paket. Dikatakan paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Yang keenam ialah dapat dipercaya. Benar-benar kita cepat percaya perilaku nonverbal dibanding perilaku verbal. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah dikendalikan oleh aturan. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya ialah komunikasi verbal dan nonverbal. Dan juga dalam komunikasi verbal itu meliputi satu ada penanaman atau naming atau labing. Yang kedua interaksi, yang ketiga transmisi informasi, yang keempat artikulasi, yang kelima membina hubungan, yang keenam ikatan kehidupan, yang ketujuh humor, yang kedelapan ilmu pengetahuan, yang kesembilan mengungkapkan perasaan, yang kesepuluh ialah media pengembangan bahasa. Lalu pada peran komunikasi nonverbal itu satu ada meliputi repetisi, dua substitusi, tiga kontradiksi, empat aksentuasi, dan lima komplement. Lalu perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Menurut Bernstein ada beberapa perbedaan utama antara komunikasi nonverbal dan verbal, yaitu satu ada kesenjangan, dua perbedaan simbolik, tiga mekanisme pemrosesan, empat struktur dan non-struktur, lima linguistik dan non-linguistik, yang keenam adalah continuous dan discontinuous, yang tujuh dipelajari dan didapat secara ilmiah, 8 pemrosesan bagian otak kiri dan pemrosesan bagian otak kanan. Itulah presentasi dari kelompok 3. Kami kembalikan kepada moderator.